Selamat datang di Smart Podcast episode ke-35, di mana Smart Podcast hadir dengan program baru. Kami akan mengundang ketua OSIS dari sekolah lain. Dan tentunya kita kedatangan tamu yang super spesial yang siap berbagi cerita, sharing-sharing pengalaman maupun tentang kepemimpinan di sekolah masing-masing ini. Halo Nabil, halo Amel. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh nggak sih perkenalan diri kalian terlebih dahulu? Boleh. Dari Nabil dulu mungkin. Nama saya Ahmad Nabil Hakim, biasa dipanggil Nabil. Saya alumni dari SMP 1. Sekarang sedang menempuh kelas 10 di kelas 10 DKV 1. Wah, keren banget. Nabil di kelas 10 ini sudah menjabat nih, menjadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Berau ya. Kalau Amel sendiri boleh perkenalkan? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tim Smart Podcast yang sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia. Teman-teman bisa panggil saya Kiki. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 4 Berau dan sekarang duduk di kelas 11 dan menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, jadi teman-teman yang kita undang ini adalah ketua OSIS periode 2024-2025 ya. Dimana mereka ini baru saja loh dilantik ya. Pelantikannya kapan tuh kemarin? Kalau dari SMK 1 tanggal 3 Februari. Oh, jadi baru-baru seminggu yang lalu ya. Betul. Kalau dari SMA 4? Kalau dari SMA 4 tanggal 24 Januari kemarin. Oh, jadi baru-baru ini mereka langsung debut, langsung kita undang di sini di Smart Podcast. Terima kasih ya atas kehadirannya. Nah, kalian kan sudah dilantik nih. Aku pengen tanya deh, bagaimana perasaan kalian setelah kalian dilantik menjabat, diberi amanah yang sungguh sangat besar oleh sekolah masing-masing, dipercaya untuk menjadi ketua OSIS. Bagaimana sih perasaan kalian? Mungkin dari Nabil dulu. Pertama pasti tanggung jawabnya ini. Tanggung jawabnya ini pasti besar banget ya. Betul. Karena menghandle OSIS yang di SMK itu, dimana tuh OSIS SMK sama OSIS SMP itu pasti jauh banget bedanya. Oh gitu. Perbedaannya dari segi tanggung jawab, dari Betul. segi tugas-tugasnya itu pasti berbeda. Ya kan kita dipercaya gitu ya sama semua warga siswa-siswi SMK Negeri 1 Berau. Tentunya itu menjadi suatu beban tanggung jawab di mana kamu pada akhirnya harus menunjukkan kelayakan sebagai ketua OSIS itu sendiri ya. Perasaan itu. Kalau misalkannya Amel sendiri gimana perasaannya? Kalau dari saya pribadi, yang pastinya ketika selesai dilantik itu ada rasa bangga sendiri, tapi lebih banyak terharunya, kemudian rasa, iya betul, kembali lagi ke rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sebagai ketua OSIS itu sangat besar sekali teman-teman, karena mengingat bukan hanya mendengarkan satu atau dua pendapat dari yang lainnya, melainkan ibaratnya kita ini sebagai jembatan bagi teman-teman ke pihak sekolah maupun dari pihak sekolah ke para siswa dan siswinya, seperti itu. Ya, tentunya OSIS hadir sebagai jembatan tadi ya, dari siswa ke guru gitu. Tentunya kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke lebih yang berat-berat nih, tentunya saya sudah siapkan suatu pertanyaan ringan yang harus dijawab sama teman-teman. Nanti kita akan adain lagi kali ya di akhir, tapi kita adain dulu di awal. Boleh diambil, ntar saya kocok dulu. Boleh diambil dulu, nanti dikasih ke saya lagi. Oke, silakan. Oke, jadi ini ada pertanyaan fun yang saya siapkan. Oke, saya pengen tanya yang pertama nih. Ini pertanyaan pertama. Siapa di OSIS yang paling sering jadi meme berjalan? Meme berjalan tuh yang kayak mencairkan suasana gitu ya, ketika kalian capek-capeknya di OSIS kerja, terus dia kayak lucu gitu orangnya. Boleh sebutin nggak? Dari Amel dulu mungkin. Ini boleh sebut nama nggak ya? Boleh. Jadi di OSIS itu kalau dibilang orang yang lucu banyak sih, cuman ada satu orang namanya itu Paja. Iya, itu bener-bener kocak banget sih. Ada aja tingkah laku yang kayak dia walaupun kayak diam tuh ketawa sih. Iya, kocak betul. sih. Kalau misalkannya di OSIS SMK 1 siapa tuh? Kalau di SMK 1 namanya sering dipanggil Baskara karena memang mukanya mirip Baskara. Oh, kayak penyanyi Hindia ya? Dia lucu ya, sering dipanggil macam-macam namanya. Ada Saikot, ada Oh, macam-macam namanya. banyak ya panggilannya. Banyak.
Saking Tapi lucunya itu. betul, tapi kita di organisasi yang namanya kita sumpek ya, bekerja banyak, pastinya kita membutuhkan orang-orang yang mencairkan suasana Iya gitu ya. betul. Jadi tadi namanya siapa? Baskara sama Baskara. Pajak. Fajar. Kamu kalau nonton ini ya. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Kalau OSIS punya soundtrack hidup, lagu apa sih yang cocok menggambarkan kalian? OSIS kalian, yang paling sering disetel mungkin kira ya? Kalau yang paling sering disetel itu Berdansalah Karirnya Tak Ada Artinya dari Hindia. Hindia. Wah, ya betul. Kalau misalkannya SMK 1? Kalau di sini seringnya nyetel nih tumbuh Lebih lebih baik. Itu lagu di mana-mana pasti ada. Iya, Iya, betul. betul. Bahkan di Semansa sendiri juga soundtrack OSISnya kayak gitu deh, karena itu sangat apa ya, trennya betul-betul di periode 2024-2025 ini kan. Betul. Iya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang keberat-berat nih. Iya. Kalau bisa aku tanya nih, 3 gaya kepemimpinan yang akan kalian jalankan sama satu periode ke depan ini, apa aja sih 3 kata yang menggambarkan kepemimpinan kalian? Mungkin dari Amel dulu. Kalau dari aku sendiri demokratis, menerima sama kolaboratif. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kayak setiap orang pasti punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Betul. Kalau aku pribadi lebih ke suka untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi kayak bukan hanya dalam organisasi saja, tetapi di luar juga. Jadi ketika kayak kita sudah menampung banyak sekali ibaratnya pendapat ataupun kritikan atau saran, kemudian kita cari jalan keluarnya, itu yang seru gitu. Iya, betul. Kemudian kolaboratif. Jadi di periode OSIS kali ini adalah aku menerapkan sistem yang dimana kolaboratif tidak hanya di dalam organisasi itu, tetapi kalau bisa deh sampai keluar. Jadi kayak kolaborasi sama sekolah-sekolah lain. Iya, wah menarik Bagus, banget nih, bagus. bisa-bisa. Kalau misalkan Nabil sendiri, gaya kepemimpinan yang cocok sama Nabil, yang bakal Nabil terapkan sama satu periode ke depan nih apa sih? Menurutku kebebasan. Kebebasan, Maksudnya lalu? itu seperti misalnya kita diberi suatu tugas nih, tetapi kurang disukai siswa atau OSIS tersendiri, kita bisa apa ya, menanyakan, meminimalisir hal tersebut. Jadi bisa dikembangkan lagi idenya. Betul. Agar tidak 100% ide dari guru, bisa Betul. juga dari ide dari siswa-siswa. Iya, betul. Terus kalau kata kedua? Kinerja. Kinerja, oke. Karena OSIS ini kan diciptakan untuk membantu guru dalam menjadi jembatan siswa, sebagai tempat aspirasi saran-saran siswa, Sebagai pionir juga ya. bisa. Terus kalau kata terakhir nih apa Nabil? Disiplin. Disiplin, ya. OSIS itu harus lebih disiplin daripada siswa-siswa yang lain, karena Betul. sebagai contoh yang baik untuk warga-warga sekolah yang lain. Ya, betul. Saya sangat setuju dengan ke-6 kata yang sudah dikumpulkan teman-teman tadi, bahwa kita harus memiliki sikap-sikap teladan tersebut, karena kita sebagai role model, kita sebagai panutan di sekolah kita masing-masing gitu ya. Tentunya harus ada sikap disiplin tadi, kolaboratif, jadi yang namanya menjadi sebuah tanggung jawab yang besar. Ketika menjadi ketua OSIS, tentunya kita menginginkan adanya sikap-sikap terbaik ada di dalam diri kita maupun dalam diri anggota-anggota lain tentunya. Nah, kan kalian sebelum menjadi ketua OSIS ini tentunya punya organisasi-organisasi sebelumnya. Boleh ceritain nggak sih perjalanan organisasi kalian sebelum menjadi ketua OSIS? Misalkan kan di periode 2023-2024 atau sebelumnya di SMP pernah mengikuti OSIS, boleh diceritakan dong perjalanannya. Dari Nabil? Boleh. Sebelumnya saya bersekolah di SMP Negeri 1 Berau dan pernah menjadi sebagai ketua OSIS periode 2023-2024. Dan keren banget. sebelum itu saya juga pernah menjadi anggota sebuah bidang pada kelas 7. Kelas 7. Oh, Pertama jadi kali masuk. mulai dari kelas 7 tuh ya, Ya. OSISnya. Dan mulai aktif pada kelas 8 sampai kelas 9 menempuh sebagai ketua OSIS. Selain itu punya pengalaman sebagai dewan Dewan apa tuh? dewan Sekabupaten tuh. dewan di dalam pramuka. Oh, di pramuka. Oh, jadi selain aktif di OSIS, aktif juga di pramuka. Ya, aktif. Sempat aktif juga di SMP.
Oh gitu. Kemudian masuk SMK nih, kamu masih kelas 10, langsung mencalonkan diri, langsung dipercaya sama teman-teman lainnya, itu sungguh luar biasa ya. Ini membuktikan teman-teman bahwa menjadi seorang pemimpin, jadi ketua itu harus memiliki track record yang panjang, pengalaman yang panjang. Buktinya tadi Nabil dari kelas 7 ya. Ya, Kelas 7, kelas 8 menjadi ketua OSIS juga ya. di SMP 1, kemudian Nabil di kelas 10 menjadi ketua OSIS juga gitu. Kalau misalkannya Amel sendiri gimana tuh Mel? Em, Pertama kali sebenarnya kalau saya pribadi nggak pernah kepikiran untuk menjadi ketua OSIS sebelumnya Oh iya. sama sekali. Jadi pertama kali banget tuh waktu kelas 8. Mm-mm. Jadi kelas 8 tuh berawal dari kata iseng sih. Bisa ya. Iseng. Kalau berorganisasi iseng ya. Iseng. Coba-coba. Iya, betul, coba-coba. Jadi waktu kelas 8 tuh ada pemilihan ketua OSIS. Ah, Jadi ikutilah. Waktu itu tahun periode 2021-2022. mm-mm. Ikut. Kemudian tidak menyangka kalau misalnya Terpilih. Jadi wah. Jadi kelas 7 sebelumnya ikut nggak? Di Enggak. OSIS? Oh enggak, jadi Iya. kamu langsung kelas 8 Iya. terpilih menjadi ketua. Iya, Wah, itu pressure-nya sangat besar nggak sih? betul. Jadi pas terpilih pun kayak, hah, aku terpilih? Kok bisa? Kayak gitu. Kaget ya. Iya. Jadi dari situ tuh dari di awal-awal banget sebelum akhirnya pelantikan, karena waktu itu masih COVID nggak sih? Jadi Betul. pas masa-masa di rumah tuh gimana yang kayak benar-benar mikir, cari tahu lebih dalam lah. OSIS ini seperti apa sih? Kemudian cara kerjanya seperti apa? Dan waktu itu pun dikumpulkan ibaratnya kayak bukan dari saya sendiri yang milih anggotanya, tetapi dari guru. Jadi kayak ibaratnya lebih ke apa ya? Rekomendasi dari guru lah untuk masuk ke OSIS seperti itu. Jadi selesai pelantikan langsung kelas meeting. Kelas meeting dan itu Acara yang besar. Iya, Iya, acara besar. besar. Yang pastinya siswa-siswinya excited banget buat Iya, ikutan kelas betul. meetingnya. Heeh. Jadi setelah dari situ akhirnya kayak belajar lah dari kesalahan-kesalahan di awal. Iya, betul. Betul. Jadi, terus lama kemudian di lengser nih, dan kayak tidak terpikir lagi kalau misalnya kayak ya udahlah di SMA nggak usah lah gitu. Jadi anggota aja. Agak trauma gitu Iya, ya. agak trauma gitu. Jadi ya udahlah di SMA jadi anggota aja deh gitu. Masuk SMA waktu kelas 10 mencalonkan lagi jadi ketua OSIS. Terpilih lagi. Iseng lagi mungkin. Iya, tapi itu belum terpilih. Oh, yang pas kelas 10 ya? Iya, yang Jadi waktu kamu kelas 10. nyalon kelas 10 juga? Iya, jalan kelas 10 tidak terpilih, tapi berada di urutan kedua tertinggi. Oh, itu sudah bagus Iya, banget. vote-nya. Terus akhirnya jadi anggota dan ya di periode 2023-2024 tuh banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil dan itu seseru itu. Dan ternyata saya pikir kayak oh kayaknya di SMP kurang lebih aja deh di SMA gitu. Ternyata itu Beda banget. Parah OSIS beda. SMP dan SMA Iya. beda banget. Parah itu beda banget. Jadi kayak wah gila sih, dan itu keren banget sih. Terus kemudian di kelas 11 lanjut lagi dan akhirnya terpilih. Wow. Gitu. Aku pengen tanya nih, kira-kira pelajaran besar apa yang kalian rasakan yang menjadi catatan besar di diri kalian pada saat kan di SMP pernah menjabat nih. Catatan apa sih yang paling besar yang kalian akhirnya oke, SMA harus dibenahi, apa tuh catatannya? Kalau yang pertama itu komunikasi antar anggota itu penting Penting banget, banget. penting banget. Jangan ada komunikasi, Iya. miskomunikasi pokoknya. Jangan sampai, karena kayak salah dikit aja tuh udah fatal Fatal banget, banget. apalagi kalau misalnya bikin event. Kemudian Betul. yang kedua itu koordinasi sama guru. Iya, itu Guru paling pembimbing. berat ya. Itu berat banget. Jadi ya harus banyak-banyak koordinasi. Ya kembali lagi ke komunikasi sih. Terus kemudian kedua itu adalah ketiga kerjasama antar anggota. Itu jangan kayak kita udah banyak anggota sampai puluhan anggota yang kerja cuma 10 orang. Wah, itu sih. Itu parah sih. Kesian yang membantu. yang Iya, betul, iya betul. betul. Betul, jadi gitu. Karena komunikasi sama koordinasi itu kunci paling utama ya Iya. dalam organisasi, karena Benar. organisasi itu bukan kita aja, OSIS aja, tapi bagaimana kita bisa berorganisasi, berkoordinir dengan guru maupun dengan siswa juga. Kalau Nabil, apa sih catatan penting dari periode SMP kamu terus akhirnya kamu pengen benahi nih pada saat kamu menjabat di SMA, SMK? Keaktifan anggota. Selain keaktifan, inisiatif dari anggota teman-teman OSIS itu penting banget. Karena kalau yang kerja hanya itu saja, Betul. kasihan yang menggendong sedangkan anggota yang lain Iya, betul. tidak membantu
betul banget. Karena permasalahan dalam suatu organisasi itu terkadang ada nih orang-orang yang agak malu gitu ya, malu Iya. bertanya, malu berinisiatif. Betul. Pada akhirnya mereka nggak kerja gitu ya. Jadi bagaimana caranya sebagai kalian sebagai pemimpin adalah memanage semua anggota kalian, di mana setiap tugas itu terbagi rata, semuanya mengerjakan hal yang sama gitu ya. Iya. Selanjutnya kan kalian sudah panjang nih, kalian sudah punya banyak catatan, banyak evaluasi dari periode-periode sebelumnya. Tentunya kan punya inovasi dan ide baru nih di periode kalian, gebrakan apa yang pengen kalian munculkan gitu di periode 2024-2025. Mungkin teman-teman dari SMA 4 sama SMK 1 nih menantikan nih gebrakan apa sih yang bakal kalian hadirkan gitu. Kalau dari Nabil sendiri apa sih gebrakan yang bakal dihadirkan kira-kira? Ide, inovasi. Kalau ide dari saya sendiri bisa untuk nyetel musik ketika lagi istirahat. Oh iya, itu fun banget ya, seru Itu banget. bisa memberikan vibes yang lebih untuk Lebih. warga sekolah. Betul. Jadi kayak suasana sekolah itu lebih cair gitu ya, Ya, dengan betul. lagu gitu, betul. Kalau misalkan yang Amel sendiri apa sih gebrakan yang bakal ada? Gebrakan barunya ya mungkin spill dikit-dikit lah ya. Boleh. Lagi banyak beberapa saja. Jadi Spoiler. ya spoiler dikit nih buat teman-teman yang apa ya, gebrakan barunya adalah dari OSIS periode ini, dan semoga saya terjalan ya. Amin, terrealisasi. Itu bikin satu event besar yang menurut saya sendiri tuh besar banget. Ini bakal kerjasama sama beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Berau. Jadi ibaratnya bisalah dikatakan ini event bersama. Tapi kembali lagi yang akan jadi panitia utamanya adalah tetap dari OSIS SMA 4 gitu. Ya, itu mungkin yang bakal jadi PR sendiri ya. Mungkin teman-teman bisa pikirkan dulu event apa yang Event akan apa dilaksanakan ya. Tuh. Tentunya kan kita OSIS itu nggak cuma di satu sekolah aja kan. Iya. Maksudnya kayak sangat disayangkan kalau misalkannya OSIS itu hanya memberikan dampak di sekolah masing-masing saja. Tentunya kan kita harus ada kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Betul. Tentunya kita bisa bekerja sama nih. Nanti kedepannya yuk kita coba. Ayo kita coba gitu. Iya, adain kolaborasi antar sekolah di mana kita bisa meningkatkan potensi dari masing-masing sekolah, Iya. bisa studi tiru juga ke Betul. OSIS-OSIS lain juga kan. Karena OSIS ini kan organisasi paling besar ya di Iya. sekolah masing-masing itu. Terus kalau misalkannya program kerja unggulan kalian apa nih kalau di OSIS masing-masing? Program kerja unggulan. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita melihat dari SMA 4 sendiri, itu sekarang berfokus di Adiwiyata. Oh, sekolah di Wiyata. Iya, sekolah Adiwiyata. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita berfokus ke perpustakaan, Iya. tahun ini lebih besar lagi tanggung jawabnya yaitu ke Adiwiyata. Jadi untuk OSIS periode kali ini lebih mengunggulkan program kerja di bidang Adiwiyata dan juga ke tata tertib sekolah. Contohnya apa tuh kalau program kerja di bidang Adiwiyata? Adiwiyata sendiri kalau dibilang banyak banget ya. Cuman mungkin salah satunya adalah pengen mau munculin ibaratnya gini. Di sekolah itu sudah ada tim Adiwiyatanya sendiri kan. Kalau di SMA 4 namanya Green Generation. Green Generation. Iya, Green Generation. Itu sudah ada, dan ibaratnya kita kolaborasi antara OSIS kemudian dengan pihak Generation, dan ibaratnya disebarkan ke seluruh siswa. Itu yang pertama adalah penyuluhan dari pihak DLHK nantinya. Sosialisasi gitu ya? Betul. Jadi ibaratnya lebih dimatangkan lagi. Tapi kalau misalnya ditanya mau dibawa ke arah mana sih, kayak OSIS periode ini mau membawa ke arah mana sih sekolah ke depannya? Sesuai visi kamu. Iya, sesuai visi misi saya, dan lebih utamanya adalah lebih memunculkan lagi di bidang literasi, budaya sama teknologi. Oh, jadi Teknologi ya. keempat itu ya. Iya, keempat itu. Jadi itu per Sekbid itu kan punya fokus masing-masing gitu Betul. ya. Jadi yang keempat program unggulan ini itu dijalankan sama Sekbid mana aja tuh? Di Sekbid 8, Itu bagian apa? bagian sastra dan budaya. Oh, sama kayak sama. Terus tuh di bidang 9, oh ya TIK. ya TIK, kemudian di Sekbid 10, Bahasa Inggris. Iya. Terus di literasi di bidang Sekbid 4 juga termasuk. Literasi di Iya, Sekbid 4. iya, Oh, betul. jadi ada perbedaan teman-teman kalau misalkan di Semansa itu sendiri dia literasi di Sekbid 8. Sastra dan budaya. Iya, betul. Jadi bulan bahasa
Kamis literasi yang kami adakan itu di Sekbid 8. Kalau misalkan yang Nabil sendiri, apa sih program unggulan yang bakal dijalanin? Ini saya punya rencana untuk mengadakan musyawarah besar antara Mubes. eskul-eskul yang ada di SMK 1. Jadi di dalam kegiatan itu kita bisa sharing-sharing apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, apa saja kekurangan atau kesulitan yang Evaluasi. yang ada di eskul tersebut. Jadi dengan adanya kita mengadakan pertemuan besar itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada eskul-eskul itu. Jadi kalau sistemnya di SMK 1 itu apakah OSIS itu menaungi ekstrakurikuler atau berjalan sendiri-sendiri gitu? Berjalan sendiri-sendiri. Karena setiap eskul itu pasti ada kebanyakan. Oh gitu. Jadi kalian bukan kayak misalnya Sekbid 1 menaungi eskul A, B, C enggak gitu? Bukan. Jadi berbeda ya? Oke. Jadi apa sih program selain Mubes itu, apa sih program lain mungkin event yang biasanya memang unggulan nih, emang ramai di SMK 1 sendiri? Kegiatan selama Ramadan pasti ada ya setiap tahun ya. Betul. Seperti bukber buka bareng atau berkumpul ketika bulan Ramadan. Oh, itu Pasti salah ada satu kegiatan program yang besar ya? besar. Karena setiap tahun pasti berjalan. Gitu. Lalu program kerja yang paling dekat yang kalian akan laksanakan apa nih kira-kira? Kalau dari saya sendiri adalah e-sport, itu paling dekat Mengadakan lomba. Ya. Apakah dia lombanya sendiri atau masuk ke dalam event lain gitu? Lombanya sendiri, jadi dia khusus untuk ibaratnya kayak penggemar game online. Terus nanti kita buat event yang besar. Oh gitu. Jadi satu event khusus untuk e-sport. Iya. Kalau di Smapat sendiri ada nggak sih ekstrakurikuler yang khusus e-sport? Belum ada. Iya. Kalau di Semarsa itu ada ekstrakurikuler khusus e-sport yang baru aja ada gitu. Kalau misalkannya di SMK 1 apa tuh? Kami akan mengadakan sumbangan atau bantuan kepada korban-korban bencana. Oh iya betul, banyak banget bencana akhir-akhir ini ya. Jadi itu yang paling dekat ya. Oke, selanjutnya kan teman-teman kita tahu bahwa organisasi itu bukan cuma satu orang saja, bukan cuma OSIS inti saja, tapi istilahnya banyak kepala lah di dalam suatu organisasi tersebut. Riskan yang namanya sebuah problem, riskan yang namanya sebuah permasalahan, bentrokan, berbeda pendapat, di mana kita menyatukan banyak kepala, banyak pemikiran, banyak pendapat. Bagaimana sih cara kalian tips untuk manajemen yang namanya problem-problem kecil di dalam organisasi? Bagaimana sih caranya menurut kalian? Dari Amel? Kalau dari saya pribadi, secara garis besar sendiri deh, betul yang dikatakan sama Aca tadi, dalam organisasi itu tidak mungkin tidak ada yang namanya permasalahan. Ya, itu sangat tidak mungkin sekali. Bahkan kalau misalnya kayak pengurusnya saja, tidak hanya dalam pengurus, tapi dalam BPH-nya, dari yang kayak ketua, wakil, sekretaris itu pasti ada aja masalah. Entah mungkin kayak miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan hal ini yang perlu diminimalisir. Kalau saya pribadi adalah mendengarkan sudut pandang teman-teman yang mungkin kayak berbeda. Betul. Berbeda, kemudian nanti kita cari jalan tengahnya bareng-bareng. Mungkin sangat kayak apa ya? Mungkin sudah sangat biasa kalau misalnya kita cuma dengarkan deh gitu. Iya, tapi nggak ada tindak lanjutnya tapi apa nggak ada gitu. tindak lanjutnya gitu. Dan kayaknya mungkin itu jadi suatu cara mungkin bagi sebagian orang untuk kayak ya udah kita nyelesain masalahnya lewat itu aja deh. Tapi ayo mari kita sama-sama kayak kita dengarkan dulu sama-sama, kemudian nanti kita dulu. Iya. Dan tidak bisa langsung kita pertemukan. Iya, kita selesaikan atau pertemukan langsung kayak misal satu atau dua orang ini kita pertemukan secara langsung tuh kayak udah kalian selesaikan deh. Nggak bisa. Jadi kayak kita harus ngomong ke satu-satu dulu. Nanti kayak kita kasih penjelasan gini baru nanti kita pertemukan. Terus kita cari tahu nih inti masalahnya. Oh ini berarti cari jalan keluar itu seperti ini ya gitu. Sehingga masalah itu bisa selesai. Iya gitu betul. Ya. Jadi ada prosedurnya ya. Iya ada prosedurnya. Kalau Nabil sendiri bagaimana sih prosedur yang tepat untuk menghindari permasalahan yang terjadi antar anggota ataupun terjadi dari luar OSIS ke OSIS, itu bagaimana sih caranya? Menurut saya lebih mengedepankan komunikasi, sama seperti yang katakan, komunikasi itu sangat penting dalam suatu organisasi
agar tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Itu dampaknya pasti besar, Besar banget. Baik kalau ketika kita sedang mengadakan event-event Event, yang besar, ketika ada miskom. ada satu miskom, wah susah sekali. Menghancurkan satu event. Betul. Susah banget. Jadi yang namanya komunikasi tuh jadi sangat penting gitu ya. Apalagi kita menjalankan banyak sekali event, kita berkoordinasi dengan guru. Kalau ada sedikit saja miskom, pasti itu akan berimpact ke depannya untuk seluruh anggota itu tersendiri. Kalau misalkannya kalian nih menghadapi teman-teman dari luar OSIS yang merasa kinerja OSIS ini kok kurang bagus gitu ya. Ada beberapa kritik dari luar organisasi kalian, stigma jelek dari luar OSIS itu sendiri. OSIS kok gini, itu bagaimana sih cara tepat kalian menghadapi hal tersebut? Mungkin dari Nabil dulu. Yang pasti pertama akan mengadakan evaluasi terkait dengan apa saja kritikan-kritikan siswa mengenai kinerja kita. Selain itu kita akan melakukan kegiatan event yang sesuai apa dengan yang diharapkan sesuai minat siswa. Dengan itu kegiatan itu akan pasti berjalan dengan lancar. Betul. Bagaimana kalau misalkannya nih dari siswanya sendiri menginginkan event yang A, tapi dari guru sendiri menginginkan event yang B, itu pasti akan kita sebagai OSIS ruwet banget ya, pusing banget. Bingung. Itu bagaimana cara OSIS SMK 1 sendiri untuk akhirnya ketemu jalan tengahnya, bagaimana itu biasanya? Pasti akan dilihat dulu apa kegiatan yang akan dilaksanakan, apa impactnya untuk siswa dan apa impactnya untuk sekolah, akan dibandingkan dengan pendapat guru. Jadi dipertemukan dua pendapat itu disatukan, ketika menemukan jalan tengahnya itu hasil putusannya. Iya, karena itu permasalahan yang kayaknya OSIS sering rasain ya. Misalkannya nih siswa-siswi pengen event A, B, C, ternyata dilihat lagi impactnya untuk sekolah, guru-guru kurang suka nih. Jadi kita sebagai OSIS harus ketemu jalan tengahnya, walaupun kanan kiri siswa maunya, kenapa sih gini, tapi guru juga, harusnya nggak gini. Kalau dari bingung sendiri. Kalau dari SMA 4 gimana? Kalau dari SMA 4 kalau kami sendiri tidak mendengarkan secara langsung ya kritik ataupun saran dari luar, tapi MPK tuh punya program namanya Reses. Oh gitu, jadi dari MPK ya? Iya, Reses itu berisi kritik atau saran. Jadi tidak hanya ditujukan untuk OSIS tapi juga untuk MPK. Jadi setiap siswa-siswi itu bebas terserah kayak menyampaikan kritik sarannya seperti apa, kemudian nanti dimasukkan dalam satu kotak Reses. Nah nanti akan ada rapat Reses namanya yang baru banget dilaksanakan beberapa hari lalu. Di situ nanti dibacakan semuanya kritik sarannya seperti apa, mau dari yang bener-bener yang kayak apa ya, dari yang sedikit kayak agak kurang nyelekit banget nih kayak sakit banget gitu kan, sampai nanti ada yang kayak memuji dan lain sebagainya. Nah dari semua kritik saran itu pastinya kayak adalah rasa kayak oh iya kita masih kurang, evaluasi lagi dan lain sebagainya. Paling utamanya adalah ketika kita mendapatkan kritik dan saran dari teman-teman dari luar itu bersikap tenang. Jangan emosi. Jangan dia ngomong kayak gini sih. Betul. Siapa ini? Menggunakan kepala dingin. Kepala dingin. Harus kepala dingin. Jadi harus tenang dulu. Kemudian nanti kita sama-sama untuk kayak nanti kita bakal adain event seperti ini. Tapi secara garis besar adalah tidak semuanya, tidak semua saran kayak misalnya saran event dan lain sebagainya itu bisa terjalankan. Kenapa? Karena sekolah itu punya program. Pilih dulu ya? Iya, pilih dulu. Sekolah itu punya program. Setelah dari pihak sekolah bakal diturunkan ke anak OSIS. Anak OSIS punya program baru diturunkan ke siswa. Jadi ketika siswa itu maunya yang kayak, aku maunya kayak misal nih adain event yang kayak gini deh gitu. Terus dari pihak OSIS tidak serta-merta langsung bisa melaksanakan event tersebut. Kenapa? Karena kita pasti ibaratnya harus dipilih dulu ini bagus nggak buat siswa. Kedepannya itu punya impact nggak sih? Ibaratnya punya dampak nggak? Kalau misalnya nggak punya dampak yang lebih positif dan jatuhnya lebih ke arah negatif, tidak akan dilaksanakan. Seperti itu. Jadi memang semuanya itu perlu yang namanya evaluasi dulu, kemudian pilih dan lain sebagainya. Jadi kotak itu memang setiap hari memang ada di satu tempat, jadi kita bisa mengisi. Nggak setiap hari. Jadi setiap kapan tuh? Cuman ada di beberapa waktu. Jadi habis pelantikan di bulan 7 kayaknya 2 atau sampai 3 kali deh.
Oh gitu. Iya. Dalam satu periode tuh, Dalam satu periode. Oh, jadi itu secara anonim. Ya, secara anonim. Jadi disiapkan kertas baru dimasukkan. Iya. Oh gitu. Itu sangat menarik sih. Iya. Jadi kita tahu gitu ya apa aja keresahan di dalam hati Betul, siswa-siswi. betul. Karena sangat disayangkan gitu ya kalau misalkannya siswa-siswi itu ada keresahan tapi nggak disampaikan ke kita. Iya, betul sekali. Tapi tiba-tiba pas kita event ada, mereka yang ngomong A, B, C, D, Iya. tapi nggak disampaikan. Betul. Jadi akhirnya apa? Ada dari OSISnya sendiri kok nggak disampaikan ada hal kayak gini, dari siswanya sendiri makin dimasukin Iya. ke hati tuh. Takutnya itu menghindari hal-hal yang namanya ya konflik-konflik gitulah ya antar dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jadi penting yang namanya kita sebagai organisasi itu ada evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Betul. Kalau misalkannya di sekolah masing-masing nih evaluasinya itu kalian adakan setiap event atau kalian adakan per bulan, misalnya jangka waktu 3 bulan sekali kan ada evaluasi besar gitu, itu gimana? Adanya lebih banyak ke habis event sih. Habis Event, jadi kayak dari hal yang terkecil sampai yang terbesar tuh kita evaluasi bareng-bareng. Kemudian nanti ibaratnya begitu event selanjutnya ada, jadi kayak belajar dari kesalahan lah. Kalau misalkan Nabil Sama seperti itu. habis event ya? Habis event. Terus ada juga namanya sidang pleno. Oh, sidang Dimana pleno. itu mempresentasikan program kerja apa yang sudah terjalan atau tidak terjalan. Itu Jadi, kapan dilaksanakan? Setiap 3 bulan sekali. Oh, itu MPK yang melaksanakan atau Iya, dari OSIS? Bisa dari OSIS semua, dari BSIS sama OSIS. MPK juga melaksanakan. Oh, sidang pleno ya? Ya. Jadi itu menyidangkan selama 3 bulan itu di periode kalian apa saja sudah terjalan, evaluasinya apa gitu. Betul. Karena biasanya yang paling deg-degan pas kita jalanin event itu evaluasinya ya teman-teman. Iya, betul. Kita event kayak oke, senang-senang. Iya, senang dulu. Senang dulu pas Iya. evaluasi. Aduh, aku habis ngapain tadi? betul. Kalian kalau misalnya evaluasi itu sendiri gimana sih? Kayak kalian langsung menyebutkan nama atau kalian langsung kayak sindir-sindiran gitu evaluasinya? Kalau sindir-sindiran itu kayaknya kurang. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Bisa menimbulkan keributan Betul, antara betul. sesama anggota. Jadi evaluasinya langsung Iya. ke orangnya, oke kamu kurangnya ini. Iya. Nah, itu malah lebih bagus ya evaluasi kayak gitu. Betul. Sebelum kita menutup, mungkin kita ada satu lagi satu lagi fun game sebelum kita menutup podcast yang super duper luar biasa, perbincangan dengan orang-orang hebat dari SMK 1 maupun SMA 4 luar biasa. Kita terakhir ya teman-teman, ambil dulu deh. Jing, apa tuh ya? Boleh dikasih dulu ke saya? Boleh dikasih dulu. Oke, pertanyaan pertama, kalau bisa punya satu aturan unik di sekolah yang harus ditaati semua orang, kalian bakal pilih aturan apa? Aturannya di luar aturan sekolah loh ya. Oke. Apa nih? Kalau dari saya, aturan untuk ada satu hari setiap minggu untuk tidak menggunakan tas. Jadi menyimpan barang atau menyimpan sesuatu itu selain menggunakan tas. Jadi bawanya apa tuh? Misalnya bawa baki gitu ya. Bawa panci. Kayak bakal asik banget ya. Macam-macam ya dibawa anak nanti. Macam-macam. Bawa tas adenya gitu ke sekolah. Kalau dari Amel sendiri apa sih pengen yang diadakan gitu? Untuk yang tidak menggunakan hijab perempuannya, ini kayak pang 2 yang pakai pita itu lucu banget sih. Atau enggak pakai botol minum yang digantung yang kayak anak TK gitu. Oh. Lucu banget sih. Kita nggak throwback TK lagi gitu ya. Iya. Teman-teman, sepertinya pertanyaan tadi sudah deh. Kita ambil satu lagi deh. Yang tadi sudah soalnya. Oke, pertanyaan terakhir buat menutup sharing session kita pada siang ini. Coba apa nih pertanyaannya adalah kalau OSIS kalian punya slogan unik yang paling gak biasa, kira-kira apa nih? Slogan yang unik loh ya, satu kata yang mungkin paling sering kalian ucapkan gitu di OSIS kalian. Soalnya kata-kata apapun itu. Tumbuh lebih baik. Jadi itu slogan. Pasti sering muncul gitu. Apalagi Tumbuh ketika lebih baik. ngumpul, ketika rapat, itu kan pasti ada yang menyanyikan lagu itu, ada yang menyalakan lagu itu. Jadi itu memorable banget ya nanti kalau kamu lulus
dari SMP 1 kamu denger lagi lagu itu, aduh keingat osis-osis nih. Kalau misalkan Yamel apa slogan Paling sering, ini bukan lebih ke slogan sih, apa kata-kata yang sering banget ada, diucapkan? kocak gaming. Ini mungkin Kocak kalau gaming. teman-teman dari S54 terutama OSIS ataupun kayak di luar OSIS pasti tahu tuh. Jadi lebih ke saya sendiri sih yang ngucapin. Kayak kocak gaming. Jadi ada apa-apa, kocak gaming. Iya. Jadi itu dia teman-teman, rasanya sangat menyenangkan, kita ketemu insight, cerita-cerita yang baru, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih udah jalan-jalan nih ke Semansa, sharing-sharing. Tentunya ini sangat menyenangkan dari Nabil dan Amel sendiri. Saya berdoa dan mengharapkan kalian tentunya periode selama 1 tahun ke depan ini akan berjalan dengan sangat baik. Kalian diberikan amanah tanggung jawab yang sangat besar tentunya dari seluruh siswa-siswi sekolah masing-masing. Semoga kalian bisa menjalankannya dengan sangat baik hingga akhirnya nanti kalian demisioner gitu ya. Dan itu saja mungkin dari podcast dari Smart Podcast episode ke-35 ini. Kak, saya Gadiza Saf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.